Halo Millennials, balik lagi di YouTube kita, Dr. Gay dan juga Mice. Hari ini kita masuk ke episode 4 di edisi Can We Talk About Marriage, About Life. Kayaknya berat nih. Ini kayak berat. Ini mungkin akan penuh dengan kata-kata bijak. Atau sebaliknya. Sebaliknya. Mungkin kita yang kurang bijak. Kita juga nggak tahu, seperti biasa, ini pertanyaannya apa aja dan kita baru akan buka di video ini. Yes, so stay tune. Siapa tahu bisa dapat pelajaran yang menarik ataupun yang nggak penting dari kita. Tentu. Oke, pertanyaan pertama kita mulai. Ya. Bagaimana kamu ingin menghabiskan hari-hari kita di saat hari tua nanti? Pertanyaan pertama aja udah begini. Berat. Gimana ya? Bagaimana kamu ingin menghabiskan hari-hari kita di saat hari tua nanti? Pengennya tinggal di luar negeri. Really? Boleh dong bermimpi. Boleh aja. Apa sifat aku yang kamu harapkan bisa kita wariskan atau ajarkan kepada anak-anak kita? Organize. Organize. Itu yang bisa diwariskan. Kok kurang bijak ya? Bijak. Oh iya. Itu kan sifat. Ya, lanjut. Oke. Siapa mentor dalam kehidupanmu? Apa yang kamu pelajari dari dia? Bapak gue. Oke. Yang apa yang dipelajari dari papi? Humble. Banget. Oke, baik. Menurut kamu, apakah aku menghabiskan waktu terlalu banyak di gadget? Kalau pas ngepost ya, tapi abis itu sih enggak. Kalau kamu sering sih. Ya kan aku kerja. Alasan. Baiklah. Kamu? Ya itu. Tadi gadget. Kamu nanya. Oh iya. Apa yang kamu lakukan kalau anak kita tidak mau melanjutkan kuliah? Gak, aku omelin. Karena? Menurut aku, kuliah itu penting sih. Oke. At least S1. Oke. Karena kuliah itu nggak cuma belajar pembelajaran doang, tapi sosialisasi, bikin koneksi, relasi gitu. Baiklah. Jadi maksudnya yang belajarnya nggak cuma belajar di kelas doang. Siapa orang yang paling merugikan secara fisik dan emosional yang pernah kamu kenal? Sebut nama, Ger. Aku sih nggak ada. Aku konten. Aku nggak ada orang yang aku hakimi begitu. Oh, coba ini pertanyaan dari kamu ke aku. Oh iya. Apa yang menjadi highlight dan lowlight dalam 1 tahun ini bagi kamu? Ups and down-nya. Highlightnya Prostasia, lagi kamu lumayan tenggat, lagi dipercayakan banyak hal. Down-nya kita lagi limited ya, nggak bisa kemana-mana. Pandemi. Oke. Kamu? Iya. Siapa atau apa yang pernah menjadi dorongan terbesar untuk impianmu? Siapa atau apa? Keluarga sih. Keluarga sih. Secara keseluruhan kamu dan Max. Ya. Ya. Oke. Apa prioritas kita dalam bulan ini? Nabung. Nabung. Baiklah. Aku ya? Ya. Siapa yang kamu lihat sebagai contoh teladan pernikahan yang sehat? Orang tua, kita sendiri. Kualitas apa yang benar-benar kamu cari dalam persahabatan? Gak munafik. Oke. Berarti ada yang munafik ya? Ada. Baiklah. Mau disebutin? Nggak usah. Nggak diminta. Oh iya, oke. Kenangan apa yang langsung membuatmu tersenyum? Hello. Hi. Kenangan yang langsung membuat tersenyum. Max. Kapan terakhir kali aku boros dan membuat kamu marah? Nah, ini dia. Baru-baru akhir ini sih belum. Untungnya udah tahan. Ya kan? Oke. Gue mau beli panci, gue mau beli lighting, gue mau beli kamera, gue mau beli stabilizer. Ya kan? Stabilizer. Oh ya, oke. Gak usah. Sekarang Aku. Siapa teman baikmu dan waktu sebanyak apa yang menurutmu penting untuk dihabiskan dengan mereka? Sebut. Kalau ini boleh lah, sebut.
Siapa teman Kalau baikmu? aku sih jujur nggak punya teman yang kayak sampai segitu deketnya sih. Jadi teman baik aku ya kamu. Oh. Kok fake banget sih? Saat kamu pulang kerja, apa yang harus aku lakukan atau katakan yang bisa membuat kamu merasa dicintai? Kebalik nih, misalnya kamu nanya aku. Enggak dong. Kan kamu nggak kerja. Kerja enak aja lo. Kan kamu nggak pulang kerja, kamu di rumah. Kerja tapi tetap kerja di rumah. Oke. Jadi setelah aku selesai kerja deh, apa yang harus Aku lakukan atau katakan yang bisa membuat kamu merasa dicintai. you did a good job. Oke. Jadi itu juga. Bagaimana aku bisa terlibat dalam mencapai impianmu? Be supportive and appreciate what I do. Sama tahan semua keborosan lo kan? Enggak. Kalau nggak impian nggak tercapai, budget. Apakah kamu keberatan menitipkan anak kepada orang tua agar kita bisa menikmati waktu berdua? Keberatan sih enggak, tapi berat. Oke. Ya karena begitu kita berdua jadi Kepikiran. Baiklah. Batasan apa yang kita bisa buat agar kita tidak menghabiskan terlalu banyak waktu dalam pekerjaan atau handphone? Penting. Ya kalau bisa sih udah di rumah, ada waktu jam berapa udah nggak boleh pegang handphone. Lu yang ngomong nih ya, dengerin nih. Jam 11 malam tapi. Apakah media sosial membuat kita lebih dekat atau membuat kita semakin ada jarak dan terisolasi? Semakin ada jarak. Semakin ada jarak. Oke. Ceritakan kepadaku, sosok seperti apa yang ingin kamu capai? Yang bisa memprovide keluarga. Bijak, boleh. Jika uang tidak menjadi masalah, bagaimana kamu akan menjalani hidup kamu? Mesti aku punya duit banyak nih. Ya, punya banyak duit banyak nih. Terus kira-kira kamu bakalan pakai uang itu buat apa tuh? Gitulah. Ini, punya panti asuhan. Beuh. Keren nggak? Oke. Beneran loh, ini beneran calling gua. Michelin Foundation. Menurut kamu di 5 tahun mendatang, kita sudah sejauh apa dalam kehidupan? Mungkin punya anak kedua. Mungkin punya rumah yang lebih besar. Mungkin... Udah, itu aja kayaknya. Dah, Seberapa banyak penghasilan yang kita perlukan agar merasa aman secara financial? masa sebut nominal sih? Di atas berapa juta deh, gitu. Untuk apa tadi? Agar kita aman secara financial Per bulan? per bulan. Di atas... Banyak ya sih? Ya nggak apa-apa kan. Mimpi ya? Kan yang menurut kamu nggak apa-apa. Bagaimana aku mengelola prioritas dalam hidup aku? Apakah ada yang harus kupertimbangkan kembali? Nggak Contohnya pekerjaan, keluarga, pasangan, teman, hobi. sih. Nggak sih. Balance ya? Kamu bahkan kamu nggak ngurusin yang lain. Makanya kamu udah nggak mikirin mesti kerja, nggak mikirin harus hangout sama teman-teman, fokus di rumah ngurusin Max gitu kan, dan ngurusin kerjaan yang kita kerjakan. Ya. Bagaimana hari yang ideal menurut kamu? Hari yang ideal, bangun pagi, kerja, pulang ke rumah, nggak boleh pegang gadget lagi. Oke. Bagaimana pekerjaanku mempengaruhi hubungan kita? Ya suportif. Malah semakin mendukung. Bagaimana pekerjaanku mempengaruhi hubungan kita? Kerjaan aku ngaruhnya di hubungan kita apa? Iya, malah jadi semakin bikin kerjanya lebih tenang. Jadi kamu ngurusin yang lain, Oh, bisa. ngurusin Ya. editing and stuff, ngurusin Max. Jadi aku bisa dengan santai kerja yang lain. Ya. Oke? Apa yang kamu anggap sebagai kegagalan terbesar dalam kehidupanmu? Apa yang kamu pelajari dari kegagalan itu? A few moments later. Susah loh, bingung loh. Kasih clue coba bentuin. Gak ada. 1 hour later. Apa ya, Ger? 1 eternity later. Gak merit sama bule? Itu bukan kegagalan. Nggak kesampean. Ya, Udah, nggak usah. kegagalan kan Skip. itu. Nggak kepikiran. Peristiwa apa yang paling membuat pribadi kamu menjadi lebih dewasa? Peristiwa dimana yang aku mau banget nggak bisa. Dulu tuh pengen jadi dokter bedah plastik. Tapi karena jalannya tidak terbuka ke sana,
Jadi aku belajar kalau Tuhan pasti akan menyediakan yang lain, membuka pintu yang lain. Amin. Dan akhirnya ya sampai sekarang. Kamu. Apakah ada sesuatu yang sangat ingin kamu lakukan dalam hidup tapi belum kamu lakukan? Belum kesampaian nih ceritanya. Ada. Apa? Nggak ditanya kan? Ada kan? Bener juga. Lanjutkan. Menurut kamu, menurut kamu apa pencapaian terbesar dalam hidup kamu sejauh ini dan mengapa? Kalau aku sih pencapaian terbesar adalah bisa memprovide untuk family dengan lebih baik. Ya, Karena itu yang lebih penting sih. tahankan ya. Sebutkan 5 hal yang kamu syukuri. 1, Kesehatan, 2, keluarga, 3, kehidupan berkecukupan, 4, teman, sahabat yang real. 5. 5, apa ya? Masih dilindungi sampai sekarang, dikasih. Sama aja ya kesehatan ya? Ya udah. Ya apa-apa. pokoknya gitulah. Baiklah. Nilai-nilai kehidupan apa yang paling penting bagi kamu? Nilai-nilai kehidupan apa ya? Ya nilai-nilai dalam Tuhan Yesus. Amin. Itu udah penting banget. Amin. Apa yang kamu harapkan di pernikahan kita di tahun berikutnya? 2021 nih. Berharap Semangat apa nggak? banget nih pernikahan kita ya, yang pasti lebih sehat. Oke. Simple banget ya. Tapi definisi sehat tuh banyak. Oke. Kalau dijabarin 15 menit. Aspek kehidupan apa yang paling kamu rindukan saat masih single dulu? Bisa hangout sama teman-teman. Oh, bisa olahraga bareng teman. Sekarang nggak bisa. Karena lagi pandemi. Kalau nggak pandemi, bisa juga. Teman-teman juga udah pada Punya anak berkeluarga. kan? Susah ya. Dulu kan main bola Prioritasnya bareng, beda. main basket bareng. Sekarang nggak bisa. Iya. Kamu? Oke, apa yang membuat kamu kewalahan di pekerjaan? Kadang-kadang kalau lagi kerjain ini itu, Max suka gangguin. Oke, Tapi nggak nyalain Max juga sih. oke. Apakah kamu merasa nyaman dengan teman-teman aku? Apa pendapatmu tentang mereka? Ayo, Fine-fine aja. sebut nama nggak? Nggak usah. Ya udah. Nggak apa-apa, oke-oke Ya. aja. Oke. Dari semua teman aku, manakah yang paling kamu sukai dan yang tidak kamu sukai? Bah, Kayaknya tidak kamu sukai, aku udah tahu. Yang kamu sukai siapa? ini nggak usah sebut nama kali. Nggak usah sebut nama. Skip deh. Skip, sensitif. Lanjutin. Aku ya. Menurut kamu bagaimana keadaan finansial kita? Apakah kamu puas dengan keadaan kita saat ini? Apakah hal ini mempengaruhi hubungan kita? Now is better. Puas ya belum? Mempengaruhi hubungan nggak? Pengaruh lah. Pengaruh sih, kita jadi lebih chill. Nggak terlalu banyak yang dipikirin. Bukan. Kalau makin dikit, gue aja teriak. Ya makanya kita lebih chill. Gitu. Apa nasihat tentang kehidupan yang paling berkesan yang pernah kamu terima? Nggak boleh sombong. Oke. Karena kalau sombong, Nggak usah ditanyain, nggak ditanyain. Apa mau dijelasin? ini belum selesai soalnya Oh, baik. petuahnya. Baik, Nggak boleh baik. sombong. Karena kalau misalnya sombong, suatu saat kamu jatuh, kamu no one. Oke, Ya kan? baiklah. Pernahkah kamu merasa tertantang untuk tumbuh atau berubah? Tindakan apa yang kamu akan ambil untuk itu? Bagaimana aku bisa membantu kamu soal ini? Pasti. Kalau misalnya bukan bandingin, tapi kalau kita lihat orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Dan gimana caranya supaya bisa lebih baik? Ya belajar, ngobrol dari orang-orang yang udah lebih sukses, dari teman-teman yang udah sukses, dan role kamu adalah mensupport. Ya. Oke. Apa yang telah kamu pelajari dari kehidupan pernikahan yang pernikahan kita, yang kamu akan bagikan kepada pasangan lain? Apa sih itu? Kenapa? Oke. Pernikahan itu pertama nggak gampang. Pernikahan itu buat orang yang udah dewasa. Dan bukan kayak, gue mau cepet married sama ini. He is the one, she's the one. Nggak ada kayak gitu. Dan pernikahan itu harus diperjuangkan setiap hari secara sadar. Baik. Keren nggak sih ya? Keren. Jagat Pramana 2020. Kali ini, keren. Kali ini.
Kamu ingin dikenal sebagai orang seperti apa? Secara pribadi maupun secara profesional. Pribadi dulu. Pribadi sebagai orang yang bisa diandalkan, sebagai profesional, sebagai orang yang ya beres gitu kerjaannya. Ya. Oke. Terus adakah sesuatu dalam hidup kita yang menyita waktu, perhatian, dan fokus aku dari pernikahan kita? So far kayaknya enggak. Oke. Masih oke. Hal apa dalam kehidupan pernikahan kita yang membuat kamu bahagia? Seberapa sering kamu memperhatikan hal itu? Yang membuat aku bahagia di pernikahan kita adalah Hello. kalau Hal kamu- apa? Iya, hal apa iya. Hal apa ya sama aja. Bukan kan? kondisi. Hal apa kamu ngurusin aku? Lalu. Pagi-pagi bangun, siapin makanan, siapin minuman yang mau dibawa, terus make sure nggak ada yang ketinggalan, terus kamu ngurusin Mac, terus kamu juga editin YouTube-nya, terus ya udah cukup. Karena yang nanti berikutnya masalahnya lebih ke yang lain. Oke. Apa yang kita bisa tingkatkan dalam pengelolaan keuangan kita? Nabung. Nggak. Kasih semua gajian ke rekening bininya. Pasti beres. Nggak sih? Wanita tuh jago mengelola. Enggak. Pendidikan apa yang kamu inginkan untuk anak kita? Contohnya internasional, national plus, les, kapan mulai sekolah, lalala. Aku sih lebih suka kalau anak itu bisa belajar nggak yang metodenya yang kayak di drilling gitu loh. Yang dipaksa gitu? Yang kayak bukan dipaksa, tapi kayak yang nggak penting tapi dia mesti tahu. Aku lebih suka cara pengajaran itu yang kayak udah kayak di kuliah gitu loh. Kamu cuma perlu belajar yang kamu Spesifik memang, yang dia suka. Iya, yang dia passionate. Selebihnya dia bisa atur untuk hal-hal yang extracurricular gitu, yang social skill, language skill, itu penting banget sih. Iya. Daripada kayak belajar akademis semua tuh Iya. ujung-ujungnya juga nggak kepake. Iya. Betul. Gitu. Bagaimana atau kapan kamu merasa paling terhubung dengan Tuhan? Berat banget. Kapan? Oh ini kapan sih? Pasti pas kita lagi susah. Itu lagi di saat-saat kita Tuhan tolongin gitu. Tapi kalau kita lagi happy biasanya kita lupa, ya nggak sih? Nah itu yang harus introspeksi. Oke. Aku masih ada 2 nih, satu buat kamu deh. Oke. Ketika kamu memikirkan masa depan, apa 3 hal dalam hidup yang kamu nantikan? Kebebasan financial, kebebasan waktu, dan bisa menikmatinya. Iya kan? Percuma juga lu punya Benar. semuanya, tapi lu nggak bisa nikmatin. Percuma juga kerja keras, ujung-ujungnya duit banyak tapi di rumah sakit, ya nggak? Iya, betul. Pintar lu, Kian. Iya. Apa yang kamu lakukan hari ini untuk mengejar impian kamu? Bikin YouTube. Oke. Rajin ya. Iya. Nah, jadi begitulah tentang life. Live. Can we talk about life? Mudah-mudahan millennials mendapatkan kata-kata bijak Walaupun isinya ini semua adalah yang kurang bijak. Mudah-mudahan itu bisa, ya at least itu bisa menjadi Menghibur sesuatu lah. yang menghibur dan juga bisa untuk jadi bahan pemikiran. Siapa tahu nanti abis ini bisa langsung tembak apa? Tembak apa? ke millennials-nya. Nonton sana gitu. Ya nonton Gi, ayo dong kita bikin gini. Biar unyu-unyu lagi gitu. Oke? Ya. Dan sekian edisi hari ini dan Yes. kita akan ke episode terakhir. Paling seru nih. Wah. Paling seru untuk Marriage Edition Can We Talk About Something. Yes. Jadi stay tune. See you!